Langkah-langkah sepatu boot itu menggema di sepanjang jalanan sempit yang berdebu. Siang itu panas menyengat, tapi lelaki bertubuh kekar dengan tato menjulur dari leher ke lengan itu tak berkeringat. Ia hanya menyipitkan mata, mengunyah permen karet dengan santai, seolah jalanan itu miliknya. Namanya Rico, dan sejak ia tiba di kampung Kencana 2 minggu lalu, ketenangan perlahan berubah menjadi ketegangan yang bisa dirasakan di udara. Warga mulai menutup pintu lebih awal, warung-warung mengecilkan volume radionya, dan anak-anak tak lagi bermain sampai petang. Rico bukan sekadar pendatang biasa. Ia datang dengan reputasi dari kota sebelah, preman pasar, spesialis pemalakan, dan penyuka kekerasan sebagai solusi. Di kampung ini, dia merasa seperti raja tanpa tahta, dan dia sangat menikmati kekuasaan yang lahir dari ketakutan. Pagi itu, Rico berhenti di depan sebuah warung kecil di pojokan jalan, bangunannya tua tapi bersih. Pelangnya bertuliskan, Warung Darto, sejak 1997. Tak ada yang istimewa dari warung itu, selain bau kopi hitam yang menggoda dan suara televisi tua yang menyiarkan berita pagi. Di dalamnya duduk seorang pria tua berambut putih yang sedang mengiris bawang sambil bersenandung lagu keroncong. Rico mendengus, lalu mendorong pintu kayu warung itu dengan keras. Pak tua, seru Rico sambil meludah ke lantai. Ini tempat bagus, tapi kau belum bayar uang keamanan. Gimana, mau damai atau ribut? Pak Darto tak mengangkat kepala. Ia hanya mengusap tangannya ke celemek lusuh, lalu menyuguhkan segelas teh manis. Minum dulu, nak. Panas-panas begini, jangan cepat marah. Dunia ini udah keras, jangan kau tambah keras hatimu. Rico terdiam sejenak, terkejut oleh ketenangan si tua itu. Tapi gengsinya terlalu tinggi untuk dikalahkan oleh ucapan bijak. Ia menyambar gelas teh itu dan menumpahkannya ke lantai. Gue gak butuh teh, gue butuh uang. Minggu depan gue datang lagi. Siapin 500.000, atau warung ini gue acak-acak. Pak Darto hanya memandang lantai basah itu, lalu menghela napas pelan. Tatapannya kosong, tapi dalam. Sejenak, mata tuanya menatap jauh, bukan pada Rico, tapi pada masa lalu yang tiba-tiba datang mengetuk. Ia menunduk kembali ke bawangnya, seolah tak ada apa-apa yang terjadi. Di luar warung, Rico tertawa puas. Tapi beberapa warga yang melihat kejadian itu hanya bisa terdiam dengan wajah ngeri. Bukan karena Rico mengancam Pak Darto, melainkan karena mereka tahu, lelaki tua itu bukan sekadar penjual gorengan. Dan Rico, baru saja mengetuk pintu yang seharusnya dibiarkan tertutup semuanya. Keesokan paginya, suasana warung Pak Darto kembali seperti biasa. Bau gorengan dan kopi hitam kembali menyambut pelanggan. Beberapa warga setempat, meski dengan rasa was-was, tetap datang seperti biasa. Mereka duduk pelan, melempar senyum kaku, dan saling bertukar bisik. Semalam mereka tak bisa tidur. Wajah Pak Darto yang biasanya hangat, berubah dingin beberapa detik setelah Rico pergi. Dan itu cukup untuk membuat bulu kuduk mereka berdiri. Di balik meja kasir kecilnya, Pak Darto menyeduh kopi sambil menyalakan radio tua yang memutar lagu keroncong klasik. Tak ada sedikit pun gurat emosi di wajahnya. Tapi tangannya, yang biasanya tenang saat menggenggam teko, sedikit bergetar pagi ini. Ia mencoba menepisnya, menganggapnya sebagai efek usia. Namun jauh di dalam dirinya, sesuatu yang telah lama terkubur mulai bergolak kembali. Pak Darto, kemarin, saya lihat anak itu kurang ajar sekali, gumam Pak Bowo, tetangga yang juga pelanggan tetap warung. Kalau saya jadi bapak, saya lempar sendok saja itu anak. Pak Darto hanya tertawa kecil, suara tawanya berat namun pendek. Kalau kita lawan dengan kekerasan, hidup ini tak ada habisnya, wow. Dulu saya sudah kenyang hidup seperti itu. Sekarang saya cuma mau jual kopi, gorengan, dan senyum. Namun di balik tawanya, pikirannya melayang ke masa lalu. Ingatan tentang malam-malam berdarah, perkelahian brutal, dan nama yang pernah membuat orang gemetar, Darto Guntur. Nama itu telah dikuburnya dalam-dalam 20 tahun lalu. Tapi semalam, saat teh manis itu ditumpahkan ke lantai dan aroma panasnya menguap ke udara, sesuatu di dadanya seperti meledak dalam diam. Ia sadar, mungkin masa pensiunnya tak akan bertahan lama. Di luar warung, Rico berdiri mengawasi dari kejauhan, merokok sambil memandangi aktivitas biasa itu. Ia mengerutkan alis. Kenapa warung itu gak panik sama sekali?
pikirnya. Ia terbiasa melihat korban-korbannya ketakutan, memelas, atau bahkan langsung kabur. Tapi lelaki tua itu hanya menawarinya teh dan bicara seperti pendeta. Rico benci perasaan ini, tidak dimengerti. Dan itu membuatnya makin ingin menghancurkan warung itu, bukan karena uang, tapi karena ego. Sore harinya, saat warung mulai sepi, seorang pria tua lain mampir. Rambutnya sudah memutih seluruhnya, jalannya pincang, namun sorot matanya masih tajam. Ia tak bicara banyak, hanya memesan kopi dan duduk di sudut. Tapi saat ia melihat Pak Darto, ia tersenyum pahit. Masih bisa nahan, tuh? Tanyanya lirih. Pak Darto hanya menunduk, tak menjawab. Tapi untuk pertama kalinya sejak Rico datang, ia menatap langit senja dengan tatapan serius. Saya harap anak itu cepat bosan, bisiknya dalam hati. Karena kalau tidak, mungkin saya harus mengajarkannya cara lama. Seiring hari-hari berlalu, kehadiran Rico makin terasa menyesakkan di kampung Kencana. Ia tak hanya kembali ke warung Pak Darto, tapi mulai menyatroni kios sayur, tukang tambal ban, hingga pos ronda. Uang keamanan, itulah katanya. Tapi semua orang tahu, itu hanya topeng untuk menutupi kerakusannya. Dan yang paling aneh, hanya satu tempat yang tak disentuh lebih dari sekali, warung kecil di pojokan itu. Warung Pak Darto. Di warung itu, Rico memang sempat kembali 2 hari setelah ancamannya. Tapi begitu ia melangkah masuk, mata Pak Darto menatapnya untuk pertama kali, tajam, dalam, tanpa emosi. Rico, entah kenapa, tak berkata sepatah kata pun. Ia hanya berdiri sejenak, lalu membalikkan badan dan pergi. Sejak saat itu, ia mulai menarget tempat lain, seolah enggan menantang sesuatu yang tak bisa ia pahami. Warga mulai bertanya-tanya, kenapa Rico yang galak itu, justru enggan mengusik warung Darto lagi. Bisik-bisik mulai menyebar. Pak RT yang sudah sepuh berbisik pada istrinya, kalau benar itu dia, kita semua sedang duduk di atas bara. Tapi mereka semua tetap diam. Tak ada yang berani menegur Rico, dan tak ada yang berani membongkar siapa Pak Darto sebenarnya. Terlalu berisiko, terlalu banyak luka lama yang bisa terbuka. Di sebuah tongkrongan anak muda dekat lapangan, seorang pemuda berkata pelan, gue pernah dengar dari bokap. Dulu ada preman namanya Darto Guntur. Katanya bisa jatuhin 3 orang cuma pakai kursi plastik. Temannya tertawa, tak percaya. Tapi di antara mereka, ada yang menunduk diam. Bukan karena takut Rico, tapi karena pernah mendengar nama itu disebut dengan nada gentar oleh orang yang tak pernah takut pada siapapun. Sementara itu, Pak Darto tetap menjalankan warungnya seperti biasa. Ia tak berbicara banyak, tapi sikapnya mulai lebih tenang dari biasanya. Seolah ia tahu badai belum datang sepenuhnya. Dalam sunyi, ia mulai membersihkan gudang warung, mengangkat kotak-kotak lama, dan menemukan benda-benda yang dulu ia simpan sebagai kenangan masa kelam, sarung tangan kulit, sabuk besi, dan foto lamanya yang penuh luka namun tegak berdiri dengan senyum sinis. Hari itu, seorang pria dari kampung sebelah mampir ke warung. Tubuhnya berisi, matanya liar, dan ia membawa luka di pelipis. Ia baru saja diusir dari warung sebelah setelah Rico memukulnya, karena menolak bayar. Tapi saat ia melihat Pak Darto, ia langsung membeku. Wajahnya memucat, tangan gemetar, dan ia buru-buru membungkuk memberi salam. Maaf, Bang, saya gak tahu ini wilayah Abang. Pak Darto hanya menyodorkan air putih tanpa berkata sepatah kata. Pria itu menerimanya dengan 2 tangan, dan langsung pergi setelah meneguknya setengah. Warga yang melihat kejadian itu mulai saling pandang. Keheningan yang ditinggalkan pria itu jauh lebih lantang dari teriakan siapapun. Perlahan, mereka sadar, warung itu bukan sembarang warung. Dan Rico, baru menyentuh sesuatu yang jauh lebih besar dari yang bisa ia bayangkan. Malamnya, angin berhembus kencang. Warung Pak Darto sudah tutup lebih awal dari biasanya. Tapi lampu belakangnya masih menyala. Di dalam, Pak Darto duduk diam di atas kursi kayu, memandangi sarung tangan kulit yang ia letakkan di meja. Dengan suara lirih, ia berbisik ke dalam gelap, saya sudah pensiun. Tapi kalau kau paksa, jangan salahkan saya nanti. Rico duduk di atas sepeda motornya di bawah lampu jalan yang temaram. Asap rokok mengepul dari mulutnya, tapi matanya tak pernah lepas dari warung Pak Darto yang kini sudah gelap. Entah mengapa, setiap kali ia melintas, lehernya merinding, seperti ada yang mengintai balik dari dalam bayangan.
Ia tak mau mengakuinya, tapi sejak insiden gelas teh dan tatapan mata itu, ada keganjilan yang terus mengusik benaknya. Sesuatu tentang Pak Darto membuatnya tidak tenang. Malam itu, rasa penasaran mengalahkan gengsinya. Ia menunggu hingga kampung benar-benar sepi, lalu berjalan perlahan ke samping warung. Ia tahu ada lorong kecil menuju belakang bangunan. Ia menahan napas, menyelinap seperti pencuri, meskipun niatnya hanya mengintip. Tapi apa yang dilihatnya di balik dinding kayu tua itu membuatnya terpaku. Pak Darto berdiri di tengah halaman belakang, mengenakan kaos dalam dan celana hitam longgar. Di tangannya, sepasang sarung tangan kulit tua yang tampak usang, tapi gerakannya begitu cepat, begitu terlatih. Ia menghantamkan kepalan ke tiang kayu dengan presisi mematikan, lalu menendang ban bekas yang tergantung dari rantai besi. Tiap pukulan mengeluarkan suara keras dan mantap, bukan seperti latihan orang tua, tapi seperti gladiator yang belum kehilangan naluri bertarungnya. Rico mundur pelan, tubuhnya berkeringat dingin. Tapi langkah kakinya tak sengaja menginjak ranting. Suara kecil itu membuat Pak Darto berhenti seketika. Tanpa menoleh, ia berkata pelan, "Kau belum siap melihat semuanya, Nak." Suaranya datar, tenang, tapi mengandung tekanan yang membuat dada Rico nyaris berhenti. Tanpa menjawab, Rico lari secepatnya menjauh dari sana. Sesampainya di kontrakannya, ia mengunci pintu rapat-rapat dan mematikan lampu. Ia duduk terdiam di sudut kamar, mencoba mencerna apa yang baru saja ia lihat. Untuk pertama kalinya, ia tak merasa seperti preman. Ia merasa seperti bocah yang baru saja menyalakan petasan di sarang harimau. Keesokan harinya, warung Pak Darto kembali buka seperti biasa. Wajah Darto tenang, senyumnya ramah, tapi kali ini Rico tak berani mendekat. Ia hanya melintas dari kejauhan, tak berani menatap langsung. Dan warga mulai menyadarinya. Rico, si tukang palak, kini hanya menatap warung itu dari jauh seperti kucing kelaparan yang tahu ada anjing besar di dalam. Beberapa warga tua mulai tersenyum kecil. Mereka tak pernah lupa siapa Pak Darto dulu. Mereka pernah hidup dalam masa ketika namanya menggetarkan pasar dan terminal. Tapi mereka juga tahu, Darto telah memilih jalan damai. Sayangnya, anak muda seperti Rico terlalu sombong untuk mengenali aroma bahaya. Dan kini, Darto mungkin tak bisa terus berdiam diri. Di sore hari yang sunyi itu, Pak Darto duduk di bangku depan warung sambil memandangi langit jingga. Ia menyesap kopinya pelan, lalu berbisik, "Kalau kau belum menyerah, maka aku harus mengingatkan siapa aku dulu." Angin berhembus pelan, membawa aroma hujan yang tak lama lagi akan turun. Tapi yang lebih dulu datang, mungkin adalah badai. Siang itu mendung menggantung di atas kampung Kencana. Langit seperti menahan amarah yang belum sempat turun. Di warung Pak Darto, suasana terasa lebih sepi dari biasanya. Bahkan radio tua yang biasa memutar lagu keroncong kini dimatikan. Pak Darto duduk di kursi rotan dekat jendela, tatapannya kosong mengarah keluar. Di meja depannya, secangkir kopi yang uapnya sudah hilang. Ia tahu, waktu yang ia hindari selama ini sudah mendekat. Sementara itu, di ujung kampung, Rico sedang duduk di pos ronda bersama dua anak buah barunya. Mereka membicarakan Pak Darto. "Gua rasa dia bukan orang biasa," gumam Rico. "Gua lihat dia latihan malam-malam. Gerakannya beda." Salah satu anak buahnya, Gondes, yang pernah kerja di pasar kota lama, tiba-tiba menegang. "Nama warungnya, Darto, ya?" tanyanya ragu. Rico mengangguk. Wajah Gondes langsung pucat. "Lu pernah dengar nama Darto Guntur?" lanjut Gondes, setengah berbisik. "Dulu dia penguasa pasar Kertajaya. Lawannya bisa pincang cuma kena tendang bangkunya. Ada yang bilang dia pensiun setelah nutup kepala musuhnya pakai panci." Rico terdiam. Nama itu terdengar terlalu nyata untuk dianggap cerita isapan jempol. Gondes berdiri, tak bisa menyembunyikan gelisahnya. "Kalau itu orang yang sama, lu udah main api, kok." Tapi Rico menepisnya. Ego dan gengsi kembali merasuki dadanya. "Gue gak takut sama nama. Gue preman juga punya harga diri." Tapi dalam hatinya, ada bayangan Pak Darto yang menghantam ban bekas dengan presisi mematikan. Dan itu cukup untuk membuat tidurnya terganggu selama beberapa malam terakhir. Sore harinya, seorang lelaki tua dengan jaket kulit dan bekas luka di wajah muncul di warung. Ia berjalan terlatih, tapi matanya menyala seperti dulu. Pak Darto menatapnya dan tersenyum kecil. "Masih hidup kau rupanya, Yos." Lelaki itu tertawa pendek.
Belum ada yang cukup nekat buat matiin aku. Tapi ku dengar kau mulai bikin getaran lagi. Si bocah itu udah nyentuh sarang, ya. Pak Darto tak menjawab, hanya menyodorkan kopi. Mereka duduk dalam diam. Tapi diam mereka bukan hening yang biasa, itu adalah percakapan diam dari dua legenda jalanan yang saling memahami. Yos mengangguk pelan. Kalau kau butuh orang lama, bilang. Banyak yang masih hormat sama Darto Guntur. Darto menggeleng pelan. Belum saatnya. Tapi kalau bocah itu melangkah terlalu jauh, aku gak bisa jamin dia pulang utuh. Sementara itu, Riko mulai merancang sesuatu. Ia tak mau terus dihantui bayangan tua itu. Ia ingin tunjukkan bahwa dirinya bukan sekadar preman kampung. Ia mulai mengumpulkan orang, menyusun rencana untuk menandai warung Pak Darto sebagai peringatan. Tapi yang tidak ia tahu, dunia yang akan ia lawan bukan dunia yang pernah ia pahami. Dan ketika macan tua terbangun, tak ada yang bisa bersembunyi dari taringnya. Dan langit di atas kampung Kencana semakin gelap. Angin mulai membawa suara-suara lama. Seolah masa lalu sedang berjalan kembali ke kampung kecil itu, satu jejak demi jejak menuju benturan yang tak bisa dihindari. Malam turun tanpa suara, tapi udara di kampung Kencana terasa berat, seperti menyimpan dendam yang menunggu meledak. Di bawah sinar bulan yang tersembunyi di balik awan, Riko dan 5 orang anak buahnya bergerak pelan menuju warung Pak Darto. Mereka membawa cat semprot, kayu, dan niat busuk. Bukan untuk mencuri, bukan untuk mencelakai langsung, tapi untuk mengirim pesan. Pesan bahwa mereka berkuasa di kampung ini. Atau setidaknya, itulah yang Riko yakini. Di depan warung yang sunyi, mereka tertawa pelan sambil menyemprot dinding dengan kata-kata kotor. Salah satu dari mereka, memecahkan kaca jendela kecil, tertawa keras, seolah mencetak kemenangan. Tapi saat itulah, pintu belakang warung perlahan terbuka. Tanpa suara, dan di sana berdiri Pak Darto, mengenakan jaket lusuh dan sarung tangan kulit tua di tangannya. Wajahnya datar, tapi matanya adalah badai yang menanti waktu untuk menghantam. Cukup, ucap Pak Darto pelan. Suaranya tak keras, tapi memotong udara seperti bilah. Riko berbalik, sempat terkejut, tapi ia memaksa dirinya tetap tegak. Ini kampung gue sekarang, Pak Tua. Warung ini harus tahu tempat. Tapi kata-kata itu belum selesai menggema saat Gondes, yang ikut dalam rombongan, tiba-tiba mundur dengan wajah ketakutan. Ko, jangan, gue serius. Ini bukan orang biasa. Pak Darto melangkah maju. Tidak cepat, tapi mantap. Satu anak buah Riko mengangkat kayu, bersiap mengayun. Dalam sekejap, tangan Pak Darto menangkap kayu itu di udara dan memelintirnya ke belakang, membuat si pemuda menjerit kesakitan dan jatuh. Suara tulang retak mengisi malam. Semua terdiam. Yang tersisa dari Riko kini hanyalah keberanian palsu dan lutut yang mulai goyah. Riko mencoba melawan. Ia menerjang, berusaha menyerang dengan pisau kecil yang disembunyikannya. Tapi Pak Darto sudah melihat ratusan gerakan seperti itu di masa lalunya. Ia menghindar, lalu menghantam perut Riko dengan siku, cepat dan tepat. Riko terhempas ke tanah, terguling sambil mengerang. Anak-anak buahnya membeku, tak tahu harus membantu atau lari. Pak Darto menatap mereka satu persatu. Bawa dia pergi, sebelum aku benar-benar lupa caranya menahan diri. Dalam kepanikan, mereka mengangkat Riko dan lari terlatih ke arah gang. Gondes masih menoleh ke belakang sekali, lalu mengangguk kecil ke arah Pak Darto, sebuah salam hormat dari generasi baru pada legenda lama. Malam kembali sepi. Hanya suara kaca pecah dan semprotan cat yang tertinggal sebagai saksi bahwa batas telah dilanggar. Pak Darto berdiri di depan warungnya, menarik napas panjang. Sudah kubilang, aku hanya ingin tenang, gumamnya. Tapi ia tahu, malam ini bukan akhir, ini adalah awal. Apa yang tadinya hanya arus kecil kini menjadi gelombang. Dan masa lalunya yang selama ini ia kubur, sudah bangkit kembali. Keesokan paginya, kampung Kencana tidak lagi sama. Warung Pak Darto yang biasanya ramai pembeli kini dipenuhi tatapan heran dan bisikan lirih. Beberapa warga melihat bekas cat semprot yang belum sempat dibersihkan, kaca pecah yang masih berserakan, dan jejak darah kecil di tanah yang sudah mengering. Tapi tak ada polisi yang datang. Tak ada laporan, karena semua orang tahu, ini bukan urusan polisi. Ini adalah urusan jalanan, dan jalanan punya hukumnya sendiri. Di dalam rumah, Riko terbaring lemah.
Matanya lebam, perutnya membiru, dan gengsi yang selama ini ia banggakan kini tinggal sisa. Ia menolak bicara, bahkan kepada anak buahnya sendiri. Amarah membakar dadanya, tapi lebih dari itu, ia dihantui rasa malu, kalah di depan anak buah, dihajar tanpa ampun oleh seorang lelaki tua yang bahkan tak mengerang sedikit pun. Kepercayaan dirinya hancur, dan bersama itu, muncul hasrat untuk balas dendam. Bukan dengan tangan kosong, tapi dengan sesuatu yang lebih besar. Warga mulai membicarakan nama Darto Guntur secara terbuka. Di warung kopi, di pos ronda, di musola, semua tempat dipenuhi cerita tentang masa lalu yang kembali muncul dari bayangan. Seorang lelaki tua yang dulu saksi perkelahian di terminal berkata, Darto itu dulu singa yang berjalan sendirian. Musuh-musuhnya gak berani melotot, apalagi nyentuh. Cerita itu menyebar, menjelma jadi legenda hidup yang kini berjalan lagi di tengah mereka. Tapi tak semua orang tenang. Beberapa warga resah. Mereka takut masa lalu yang kelam akan menarik kekerasan lebih besar. Ibu-ibu mulai membatasi anaknya keluar malam, dan bapak-bapak duduk lebih lama di depan rumah, berjaga-jaga. Bahkan Pak RT pun mulai gelisah. Ia datang ke warung Pak Darto, bukan untuk membeli, tapi untuk bicara. Darto, aku tahu siapa kau. Tapi tolong, jangan bangunkan masa lalu. Kampung ini sudah tenang terlalu lama. Pak Darto hanya mengangguk, tidak menjawab. Tapi dalam hatinya, ada kegundahan yang tak bisa ia sembunyikan. Ia tak menyesali apa yang ia lakukan semalam, tapi ia juga tahu, jalan yang terbuka sekarang tak akan bisa ditutup kembali dengan kata maaf. Aku cuma lindungi tempat ini, ucapnya pelan. Kalau mereka datang lagi, aku tak akan diam. Di seberang kota, di sebuah bar kumuh tempat para mantan preman menghabiskan hari tuanya, kabar tentang Darto Guntur yang bangkit kembali akhirnya sampai juga. Seorang pria berkepala botak dengan tato di leher menatap TV yang menyiarkan berita tawuran, lalu berkata pelan, kalau Darto udah turun gunung, berarti ada yang bodoh nyenggol macan tidur. Dan tatapan-tatapan tajam mulai saling bertemu di dalam ruangan itu. Hari menjelang malam, langit kembali mendung. Pak Darto duduk sendiri di bangku warung yang mulai sepi, memandangi lukisan semprotan di dinding yang belum sempat ia hapus. Tapi kali ini, bukan kemarahan yang terlihat di matanya, melainkan kesedihan. Ia tidak bangga dengan kekerasan itu. Tapi ia juga tahu, kadang dunia memaksa seseorang untuk menjadi siapa dirinya yang dulu, agar bisa melindungi yang ia cintai. Malam itu hujan turun deras, membasahi jalanan kampung yang sepi. Di sebuah kamar sempit yang remang, Riko duduk sambil memeluk tubuhnya yang masih nyeri. Di wajahnya terpampang bukan hanya luka fisik, tapi juga luka harga diri yang lebih menyakitkan. Tatapannya kosong menatap ponsel di tangan, menimbang-nimbang pesan yang sudah ia ketik sejak tadi, butuh bantuan, kita punya urusan lama yang belum selesai dengan Darto Guntur. Jarinya gemetar saat akhirnya menekan tombol kirim. Ia tahu, ini bukan jalan kembali. Ini jalan perang. Beberapa hari kemudian, sebuah mobil hitam berhenti di pinggir kampung, mesin dimatikan tanpa suara. Dari dalamnya keluar 3 pria asing, tubuh tinggi besar, jaket kulit, dan tatapan yang membawa luka lama. Salah satunya adalah Bram, mantan rival Pak Darto di masa lalu, orang yang hampir mati di tangan Darto, tapi selamat dengan satu mata rusak. Wajahnya kini penuh dendam. Ia menerima pesan Riko bukan karena ingin membantu, tapi karena ia menunggu waktu untuk membalas luka itu, dan inilah momennya. Warga mulai resah. Kehadiran orang-orang asing itu dirasakan meskipun mereka tak berkata banyak. Mereka nongkrong di warung kecil, matanya tak pernah benar-benar bersahabat. Anak-anak dilarang bermain malam. Beberapa pedagang bahkan mulai tutup lebih awal. Isu bahwa teman-teman lama Darto akan datang berkunjung membuat udara kampung dipenuhi ketakutan tak kasat mata. Pak Darto tahu. Ia tahu tanpa perlu diberitahu. Waktu berjalan seperti hantu yang mengintai. Ia bisa merasakan nafas dendam yang menyesaki udara. Maka malam itu, ia berdiri sendiri di halaman warung, tangan mengepal, memandangi langit yang kembali mendung. Di dalam kepalanya, wajah-wajah lama bermunculan, suara jeritan, darah, perkelahian, dan rasa kehilangan yang dulu membuatnya mundur dari semua itu. Tapi kini, semua kembali menagih utang. Yos, sahabat lamanya, datang kembali malam itu. Bram datang, katanya singkat. Dia bawa orang, gak cuma 1-2, dan bocah itu, Riko, jadi umpan mereka.
Pak Darto hanya mengangguk, lalu menarik nafas panjang. Kalau mereka pikir aku sudah hilang, mereka akan belajar caranya macan lama mengaum. Malam itu, Darto membuka peti tua di belakang rumah. Di dalamnya, tersimpan sabuk kulit, 2 buah rantai pendek, dan foto usang dirinya bersama sahabat-sahabat lamanya. Ia mengenakan sabuk itu perlahan, seperti seorang prajurit tua yang kembali pada seragam perangnya. Tak ada kemarahan di wajahnya, hanya ketenangan, tenangnya seseorang yang tahu bahwa badai tidak bisa dihindari, hanya bisa dihadapi. Di sisi lain kampung, Riko duduk bersama Bram. Wajahnya tegang, tapi matanya menyala oleh harapan palsu akan balas dendam. Bram menepuk bahunya dan berkata, "Tenang, Ko. Darto bukan siapa-siapa sekarang. Dia cuma warung tua, kita yang pegang kendali." Tapi yang tidak mereka tahu, mereka bukan sedang menuju warung tua, mereka sedang menginjak sarang singa yang tak pernah benar-benar tidur. Dan hujan turun semakin deras. Seolah langit pun bersiap menjadi saksi dari pertarungan yang tak terhindarkan. Kampung Kencana akan berubah, bukan karena siapa yang datang, tapi karena siapa yang akhirnya memutuskan untuk berdiri kembali. Langit malam memerah di kejauhan, seperti memberi pertanda bahwa malam ini bukan malam biasa. Suasana Kampung Kencana begitu hening, terlalu hening, seolah seluruh alam ikut menahan napas. Di depan warungnya, Pak Darto berdiri diam mengenakan jaket lamanya, rantai pendek melingkar di pinggang. Tatapannya menembus gelap, tidak gelisah, tapi siap. Di dalam dadanya, bukan amarah yang berkobar, melainkan tekad untuk mengakhiri semuanya, sekali dan untuk selamanya. Bram dan anak buahnya datang seperti badai. Mereka berjumlah lebih dari 10 orang, berpakaian seragam preman kota, rambut klimis, sepatu bot berat, dan tangan-tangan yang terbiasa melukai. Riko ikut di belakang mereka, wajahnya masih belum pulih sepenuhnya, tapi senyumnya penuh kepuasan. Ini malam pembuktian, malam di mana ia akan melihat legenda tua itu tumbang. Tapi ia lupa, legenda tak bisa dibunuh hanya dengan niat. "Keluar, Darto!" teriak Bram di depan warung, suaranya menggema. "Ini bukan urusan kampung, ini urusan lama yang belum lunas." Pak Darto melangkah pelan ke depan pintu, menatap Bram tanpa gentar. "Kalau kau datang bawa dendam, kenapa tak kau bawa juga nyalimu yang dulu hilang waktu kubiarkan kau hidup?" Suasana langsung menegang, anak-anak buah Bram mulai merapatkan barisan. Yos muncul dari arah samping, berdiri sejajar dengan Darto. Di belakangnya, satu persatu beberapa warga laki-laki ikut berdiri, bukan karena mereka bisa bertarung, tapi karena mereka tak ingin kampung mereka jadi arena pembantaian. Darto mengangkat tangan, memberi isyarat agar mereka tak ikut campur. "Ini urusan lama, jangan biarkan sejarah kalian tercoreng oleh luka kami." Tanpa aba-aba, Bram menerjang duluan. Darto menangkis dengan rantai, menghantam lutut Bram hingga terdengar suara gemeretak. Perkelahian pun pecah. Baku hantam meledak di halaman warung. Darto bergerak seperti angin badai tua, tapi setiap gerakannya membawa pengalaman puluhan tahun. Satu demi satu anak buah Bram tumbang. Sementara Riko berdiri mematung, tak mampu masuk ke arena yang penuh suara benturan tulang dan teriakan. Darah bercipratan di tanah, rantai Darto berayun seperti ular baja, mematahkan perlawanan demi perlawanan. Yos menangani 2 pria bersamaan, walau tubuh tuanya ringkih, matanya menyala seperti dulu. Hingga akhirnya, hanya Bram yang tersisa. Lututnya gemetar, wajahnya berdarah, dan keberanian yang ia bawa dari kota telah habis. Darto mendekat perlahan. "Kau datang untuk membangkitkan iblis. Tapi yang kau temukan, adalah lelaki yang lelah berdiam." Dengan satu pukulan keras, Darto menjatuhkan Bram ke tanah. Tak membunuh, tak menginjak, ia hanya berdiri di atas kehancuran itu dan berkata, "Bilang ke mereka di luar sana. Darto Guntur belum mati, tapi dia juga bukan pembunuh lagi. Kecuali kalian memaksa." Riko yang menyaksikan itu dari kejauhan, tak berkata sepatah kata pun. Hatinya remuk. Malam itu, ia tak hanya kalah, ia hancur sebagai seorang pria. Dan hujan pun turun, lagi, membersihkan tanah yang kotor oleh darah dan ego. Warga keluar dari rumah, mendekat dengan campuran kagum dan lega. Pak Darto tak tersenyum. Ia hanya menatap langit dan bergumam, "Semoga ini yang terakhir." Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu, diamnya dunia hanya berlaku sementara. Dan setiap ketenangan, selalu menyimpan bayangan. Pagi setelah pertempuran,
kampung Kencana terbangun dalam keheningan yang aneh. Tidak ada suara motor Riko yang biasa meraung, tidak ada anak buah yang duduk di warung sambil tertawa keras. Semua terasa baru, seolah semalam adalah mimpi buruk yang ditarik paksa dari masa lalu. Tapi bekas luka di tanah, bercak darah di ujung gang, dan dinding warung yang retak menjadi saksi bahwa itu semua nyata. Dan di tengah semua itu, Pak Darto kembali membuka warungnya, seperti biasa. Warga berdatangan, tapi bukan untuk belanja. Mereka datang membawa tangan yang ingin membantu, membawa sapu, ember, dan kain lap. Ibu-ibu menangis pelan, bapak-bapak memberi anggukan hormat, dan anak-anak menatap Darto seolah melihat pahlawan dari cerita lama yang selama ini cuma mereka dengar dari mulut ke mulut. Namun Darto tak ingin dielu-elukan. Ia hanya berkata, "Aku bukan pahlawan. Aku cuma orang tua yang bosan melihat kampung ini diacak-acak." Riko menghilang. Kabar burung mengatakan ia pergi keluar kota, menanggung malu dan luka. Beberapa orang mencibir, tapi Darto tidak. Dalam diamnya, ada doa agar bocah itu belajar. Ia pernah muda, ia pernah tersesat, dan ia tahu bahwa jalan pulang selalu ada, selama seseorang berani meninggalkan ego. Dendam itu api, kata Darto pada Yos. Kalau kita terus nyulut, kita gak bakal tahu kapan rumah kita sendiri ikut terbakar. Sore itu, Darto duduk sendirian di bangku kayu depan warung. Angin berembus pelan, membawa aroma tanah basah dan suara anak-anak tertawa lagi di ujung jalan. Ia menatap langit yang cerah, berbeda jauh dari malam-malam sebelumnya. Wajahnya tenang, ada sesuatu dalam dirinya yang akhirnya kembali utuh, bagian yang dulu retak saat ia memutuskan meninggalkan dunia lama, kini menyatu kembali, bukan sebagai preman, tapi sebagai penjaga. Yos duduk di sebelahnya, membawa 2 cangkir kopi. Udah beres semua, Bram dan anak buahnya kabur. Gak bakal balik lagi. Darto mengangguk. Bagus, aku gak mau anak-anak kita tumbuh dalam cerita kekerasan. Biar mereka belajar kalau jantan itu bukan soal otot, tapi soal melindungi yang lemah. Yos tersenyum, lalu diam. Mereka menyesap kopi bersama, tanpa kata-kata, karena kadang sunyi lebih jujur daripada suara. Malam turun perlahan, lampu warung menyala lagi, dan pelanggan kembali datang.